Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak soleh yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Kita sambung ya pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita sudah mulai masuk ke pembelajaran satu di tema 2 atau tema 2A. 2B, 2A ada tuh. Ustaz biasanya kalau di di semester lalu, tematik yang beda bukunya dengan yang ini, sebutannya itu tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 sampai tema 8. Nah, kalau yang di sini sebutannya 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H sampai 2H. Jadi Ustaz butuh penyesuaian lagi ya menyebutkannya. Oke, kita masuk ke tema 2B, pembelajaran 2 anak-anak soleh. Silakan dibuka bukunya di halaman 9. Di halaman 9. Nah, ini pembelajaran 2. Lani sangat senang bermain dan berolahraga. Aktivitas membuat Lani selalu ceria dan sehat. Saat di sekolah pun, Lani bermain ketika jam istirahat. Dengarkan dan ikuti gurumu membaca teks berikut ini. Bermain simpai. Lani sedang asyik bermain simpai. Lani bermain simpai di halaman sekolah. Lani bermain simpai saat istirahat sekolah. Simpai adalah alat permainan. Simpai juga dapat dipakai berolahraga. Simpai terbuat dari rotan yang dibuat melingkar. Cara bermainnya mudah saja. Pegang simpai dengan kedua tangan, kemudian putar simpai di pinggang. Setelah simpai berputar, goyangkan pinggang. Pinggang digoyangkan agar simpai tetap berputar. Sesuaikan goyangan pinggang dengan putaran simpai. Nah ini ya, kalau kamu biasanya kalau anak-anak solehnya Ustaz Aji itu lebih kenalnya dengan nama hula hoop ya, hula hoop. Mainan hula hoop. Hula hoop itu yang dari kayu terus diputerin di pinggang. Jangan sampai hula hoopnya jatuh. Nah itu uh, kalau di bahasa Indonesia kan atau di bahasa Indonesia itu namanya simpai ya. Jadi namanya simpai. Nah, kalau sudah kita kerjakan yang bawahnya ini. Apa yang dilakukan oleh Lani? Bermain simpai. Pinter. Di mana Lani melakukan kegiatannya? Di halaman sekolah. Kapan Lani melakukan kegiatannya? Apa nama benda yang digunakan oleh Lani? Bagaimana cara memainkan benda itu? Nah, itu kamu kerjakan di sini. Pinter? Pinter. Nah, kalau sudah, kita balik ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 10. Ayo membaca. Bacalah berpasangan dengan temanmu. Nah, ini kamu membaca sendiri saja terlebih dahulu ya. Bacanya sama Ustadz tektokan gitu ya, atau gitu. Ino, sudah bisakah kamu bermain simpai? Kata Silani. Kata Ino, aku belum mahir betul. Aku akan berlatih terus. Kata Lani, betul Ino, berlatih akan membuat kamu cepat pintar bermain simpai. Kata Ino, terima kasih atas nasihatmu Lani. Nah itu perbincangan antara Lani dan Ino ya. Lani dan Ino ya betul. Ini adalah sebuah simpai. Nah ini adalah sebuah simpai. Terbuat dari apakah simpai? Terbuat dari apa tadi? Sampai masih ingat? Iya, betul. Dari rotan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya? Iya, tulis. Apakah warna simpai? Nah, ini warnanya apa? Ah, tinggal tulis. Bagaimana cara memainkannya? Diputarkan di mana? Di Iya, pintar. Di pinggang. Diputarkan di pinggang. Seperti itu ya. Ini ditulisnya anak-anak soleh. Nah, itu ya. Oke, kalau sudah kita langsung ke halaman berapa nih? Kalau yang ini di halaman 11, ini dilewatkan saja ya karena masih bermainnya ini
kita belum bisa main, apalagi praktek di sekolah. Kalau di rumahnya masing-masing, kalau emang punya silakan dicoba. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, nggak perlu dicoba. Yang penting kamu sudah tahu cara memainkannya, terus terbuat dari apa itu, lalu bagaimana cara memainkannya. Oke, yang selanjutnya ini adalah ayo menulis. Susunlah kata berikut sehingga menjadi sebuah kalimat. Mulailah dari huruf yang bercetak miring. Menyehatkan olahraga badan itu. Dari yang kata yang cetak miring dulu. Ini yang bercetak miring. Jadi tulisannya miring. Mulainya dari sini. Olahraga. Olahraga itu menyehatkan badan. Ini contoh nomor 1. Ustadz kasih contoh nomor 2. Berlatih membuat rajin pintar kita jadi. Mana kata yang tulisannya miring? Iya, rajin ya. Rajin berlatih membuat kita jadi pintar. Rajin berlatih membuat kita jadi pintar. Ya, rajin berlatih. Kalau mau supaya kamu nggak lupa, rajinnya bisa dicoret kalau udah ditulis. Rajin, tulis dulu sini rajin, coret. Atau ditulis nomor 1 di atasnya. Berlatih, tulis nomor 2. Membuat nomor 3. Kita nomor 4. Jadi nomor 5. Pintar nomor 6. Nah, itu supaya kamu nggak lupa. Mana sih yang belum Ustadz, mana sih yang udah Ustadz gitu. Nah, nomor 3 sampai nomor 5 dikerjakan. Ya, anak-anak soleh boleh bertanya kepada orang tuanya saat mengerjakan. Lalu yang terakhir di pembelajaran 2 ini, terakhir ada ayo menyimak. Nah, ini ada contoh mengejar layang-layang di jalan sangat berbahaya. Nah, anak-anak soleh, kamu yang suka atau hobi bermain layang-layang, mohon tidak bermain layang-layang di jalan raya, apalagi sampai mengejar layang-layang yang putus. Nah, itu sangat membahayakan diri kita, khawatirnya ada mobil yang menabrak. Nah, ini bermain termasuk kegiatan yang baik, namun bermain harus mematuhi aturan. Aturan ketika bermain diantaranya sebagai berikut. 1. Pamitan kepada orang tua sebelum main. 2. Bermain tidak lupa waktu. 3. Bermain dengan rukun. Yang keempat, tidak melakukan permainan yang berbahaya. Yang kelima, tidak bermain di tempat yang jauh. Yang keenam, tidak bermain di tempat yang membahayakan. Nah, ini anak-anak soleh, kamu boleh saja bermain, tapi ini perhatikan ya. Harus jangan sampai lupa waktu, mainnya rukun kalau mainnya sama teman. Lalu nggak boleh main yang bahaya. Contohnya main yang bahaya apa Ustadz? Main api, lalu main alat-alat yang tajam, itu tidak boleh. Lalu tidak bermain ke tempat yang jauh. Nah, misalnya kalau kamu mau main ke rumah teman kamu di sebelah rumah boleh. Atau yang memang kamu atau saudara kamu yang agak jauh tapi kamu tahu rumahnya, lalu dianteri sama kakaknya atau uminya atau sama abinya, itu boleh. Tapi kalau sendirian tidak boleh main ke tempat yang jauh. Lalu yang terakhir, tidak bermain di tempat yang membahayakan. Nah, tempat yang membahayakan itu kayak apa Ustadz? Contohnya di jalan raya, terus di mana? Di dekat misalnya dekat rumahnya, dekat sawah, lalu ada ladang yang bisa kecebur. Nah, itu juga bahaya, hati-hati kalau memang tidak ada pengawasan. Nah, itu contohnya. Bagaimana sikapmu? Adi sedang bermain ayunan di pohon. Denny mau mengganggu Adi. Denny mau mendorong Adi dengan kenceng. Jadi lagi berayun, mau didorong sama si Denny. Ayunannya sampai kencang. Bagaimana sikap Denny menurutmu? Menurut kamu sikapnya Denny itu baik atau tidak? Perlu dicontoh atau perlu ditinggalkan? Tidak boleh dicontoh. Nah, itu tulis di sini. Nah, baik anak-anak soleh, mungkin itu saja untuk pembelajaran 2 kita pada hari ini. Nah, mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kita silakan tanyakan kepada Ustadz Haji atau kepada orang tua kamu.
Baik, itu saja kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.